Sebuah gudang plastik terbakar dan merembet ke 3 rumah warga yang berada di dekat gudang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab kebakaran tengah diselidiki. "17 hari hilang pendaki asal Magelang, Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia. Hari ini tim SAR dan relawan masih berupaya mengevakuasi jenazah korban." Jelang libur panjang, waspada cuaca buruk di sejumlah daerah. BMKG memprediksi cuaca hujan deras akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Apa saja antisipasinya? Kita bahas dalam dialog pagi ini. Terkait krisis di Teheran, Iran yang terus memanas, pemerintah mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan. IHSG cetak rekor melampaui level psikologis 9.000 pada penutupan perdagangan Rabu 14 Januari 2026. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan apresiasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dan konsumen non-primer. Sementara sektor properti dan finansial masih terkoreksi. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis menjelang long weekend 15 Januari 2026. Bersama saya Desi Larasati. Dan saya Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah memang rencananya masa buruh ini nanti siang rencananya diagendakan akan menggelar demo di depan gedung DPR RI dan juga kantor Kementerian Tenaga Kerja yang akan menuntut revisi UMP untuk provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, ini patut diwaspadai bagi Anda yang beraktivitas sekiranya di sekitar Senayan begitu untuk mencari jalur alternatif lain, termasuk juga di kantor atau di gedung Kemnaker begitu ya di wilayah Cawang begitu, yang nanti kita akan lihat bagaimana pantauannya, karena biasanya memang menjelang long weekend ini sore-sore ini saya udah nggak tahu lagi deh, mimpi buruk kalau pulang kerja kalau besoknya long weekend karena macet banget. Bisa nggak usah masukin curhat dalam ini profesional loh. Curhat saya ya Pemprov DKI Jakarta begitu ya, karena kemacetan masih akan terus membayangi kita semua, apalagi kalau long weekend. Tidak hanya soal kemacetan yang akan membayangi, tapi juga cuaca buruk karena hujan deras nantinya diprediksi akan terjadi di long weekend. Apa saja yang nanti harus diantisipasi, nanti juga kita akan bahas. Hingga akhir Januari kalau tadi yang poin yang kita baca ya, cuaca buruk akan sampai akhir Januari, di mana masyarakat, warga yang ingin melintas, bukan hanya soal demo tetapi juga cuaca buruk ini harus berhati-hati dalam melintasi kawasan sekitar Jabodetabek. Selain banjir, pohon tumbang juga di mana-mana, ya masyarakat yang mungkin tidak memiliki keharusan untuk keluar rumah, mendingan di dalam rumah, ya kan? Karena liburannya di dalam rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Biar duitnya juga nggak keluar banyak. Tapi ya itu tadi kan harus penghematan ya, penghematan betul. Harus akhir tahun kan udah habis di awal tahun. Terus deh, tadi aku curhat, kamu juga curhat mau long weekend. Ya udah, pokoknya buat masyarakat yang ingin berpergian lebih hati-hati karena cuaca buruk yang diprediksi oleh BMKG tadi. Nanti kita akan bahas dalam segmen dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran. Ada 3 rumah warga di Kuningan, Jawa Barat yang ludes terbakar sesaat gudang plastik yang berada di sebelahnya terbakar. Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam ini sempat membuat panik warga sekitar. Jangan
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 rumah yang berada di sebelah gudang tersebut ikut terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Hingga kini, saudara, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kita itu tadi mendapat laporan dari warga bahwa terjadi kebakaran di Cilombang, di Cilombang. Dari visualnya itu sangat besar karena ini merupakan gudang plastik. Oke. Gudang plastik. Jadi apinya sangat membesar. Kita menerjunkan 3 radis, sudah 2 kali melakukan pengisian. Alhamdulillah sekarang api sudah bisa dikendalikan. Saudara, kebakaran melanda kawasan Jalan Seringgu, Kabupaten Merauke pada Rabu malam. Sebanyak 9 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dengan cepat membakar rumah dan sejumlah kios di Jalan Seringgu, Merauke pada Rabu malam. Petugas beserta 9 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih akan didalami oleh pihak kepolisian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Terbakar ada rumah dan kios, warung, ada sekitar 5 unit. Tapi nanti teman-teman dari kepolisian yang akan melihat kira-kira yang pastinya berapa. Seperti kami cuma melakukan pemadaman saja, setelah nanti kita akan serahkan ke kepolisian langsung melakukan olah TKP, mereka akan polisi lain dan mereka akan nanti akan mengungkapkan penyebabnya kenapa seperti itu. Saudara, polisi menangkap sopir yang diduga terlibat penggelapan mobil ekspedisi saat melintas di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat membawa kabur barang bukti. Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku setelah posisi kendaraan yang dibawa kabur terdeteksi sistem pelacakan GPS. Kejadian bermula saat sebuah perusahaan di Depok mengecek kendaraan operasional untuk pengiriman barang. 1 unit mobil tidak kembali ke gudang dan sopir tidak dapat dihubungi. Terduga pelaku beserta mobil ekspedisi kini diserahkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Polres Depok dan kita langsung tindak lanjuti. Kemudian kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku kita amankan di Satreskrim. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Dosen yang meludahi kasir swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa 4 saksi dan gelar perkara. Namun polisi tidak menahan tersangka. Dosen tersebut juga dipecat oleh pihak kampus. Untuk dosen ini sesuai dengan pasal 315 untuk KUHP lama, kemudian untuk KUHP baru 436 itu tidak dilakukan penahanan karena dengan ancaman hukuman 6 bulan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Polres Bogor membantah terkait dengan video yang dinarasikan terjadinya ledakan menyebabkan ratusan orang terjebak di lubang milik PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video yang dinarasikan terjadinya ledakan yang disertai kepulan asap menyebabkan ratusan orang terjebak di dalamnya di lubang milik PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini dibantah Polres Bogor. Namun polisi membenarkan adanya kepulan asap
di salah satu level pertambangan Antam Pongkor dan langsung ditangani dengan mengevakuasi pekerja. Ada jadi pukul hari Selasa dini hari pukul 00.30 itu muncul asap di salah satu level pertambangan di PT Aneka Tambang Pongkor. Kemudian langsung dilaksanakan penanganan dengan cepat. Yang dimaksimalkan pertama adalah mengevakuasi pekerja-pekerja Antam. Dari pihak Antam sudah melakukan pengecekan serangan itu. Tidak ditemukan, tidak ada sama sekali pekerja Antam yang dikabarkan menjadi korban. Jadi berita yang beredar yang menunjukkan bahwa korban terjebak dipastikan oleh pihak PT Antam tidak ada. Saya kira Perusahaan Aneka Tambang atau Antam juga membantah terjadinya ledakan dan ratusan orang yang terjebak di lubang tambang di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antam menjelaskan asap yang keluar merupakan akibat terbakarnya kayu penyanggah atau stapling di kedalaman 600 meter. Karena dianggap membahayakan, asap langsung ditangani oleh petugas. Antam memastikan tidak ada ledakan dan tidak ada korban jiwa. Kami sampaikan di sini bahwa informasi tersebut tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis berupa asap di area tambang bawah tanah di level 600 Ciuruk yang terdeteksi pada hari Selasa dini hari 13 Januari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Pada salah satu level kerja yang diduga berasal atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Pada penanganan kondisi tersebut tidak berdampak pada keselamatan seluruh karyawan Antam yang bekerja pada saat itu. Seluruh karyawan berada dalam kondisi aman dan aktivitas operasional perusahaan tetap berada dalam kondisi terkendali. Saudara, sebuah lubang tambang emas ilegal di Gunung Kongbawi, Dusun Belenje, Desa Serage, Kecamatan Praia Barat Daya, Lombok Tengah longsor. Insiden ini terjadi saat petambang berada di dalam lubang. Inilah video amatir warga situasi panik saat lubang tambang emas ilegal di Gunung Kongbawi, Dusun Belenje, Desa Serage, Kecamatan Praia Barat Daya, Lombok Tengah tiba-tiba longsor. Sontak, sejumlah petambang yang berada di dalam tambang langsung menyelamatkan diri. Namun terdapat 3 petambang yang tertimbun longsor. Mereka diselamatkan secara manual oleh rekannya sesama petambang. Ketiga petambang yang berhasil diselamatkan langsung ditandu menuju jalan desa untuk diberikan perawatan medis ke puskesmas terdekat. Ketiganya mengalami patah tulang akibat terbentur bebatuan di area tambang. Mereka menggali tanpa memindahkan yang di atasnya, jadi kayak melubang ke dalam. Jadi tanah yang di atasnya itu longsor, ambruk. Nah, itu yang menimpa korban. Jadi korban ada 3. 2 dari desa Mutung Sapah, 1 dari desa Serage. Pasca longsor, polisi langsung menutup area tambang ilegal tersebut. Polisi akan menindak tegas jika ada warga yang kembali melakukan aktivitas tambang. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saudara, 17 hari hilang pendaki asal Magelang Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia. Hari ini tim SAR dan juga relawan masih berupaya mengevakuasi jenazah korban. Informasi lengkapnya akan hadir seusai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, 17 hari pencarian akhirnya Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Slamet, ditemukan. Korban ditemukan tak jauh dari titik penemuan teman yang selamat. Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki asal Magelang yang hilang sejak Desember 2025, akhirnya ditemukan.
Tim SAR dan relawan masih melakukan proses evakuasi melalui jalur timur Dipajaya, Desa Cilekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Namun evakuasi yang dilakukan sejak Rabu malam alami hambatan akibat cuaca yang tidak mendukung. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan relawan hanya dapat sampai di pos 5 karena hujan deras dan angin kencang menjadi kendala utama upaya evakuasi pada Rabu malam. Agar tidak membahayakan tim, proses evakuasi akan dilanjutkan pada Kamis pagi hari ini. Malam ini tidak. Jadi teman-teman ini nanti stay di pos 5. Untuk stay flying camp di pos 5. Baru besok pagi kita gerakkan untuk proses evakuasi. Untuk kendala evakuasi saat ini karena di hari ini tidak bisa karena faktor cuaca hujan. Hujan cukup deras, juga angin yang cukup kencang. Syafiq Ali, pendaki asal Magelang yang baru berusia 18 tahun dinyatakan hilang pada 28 Desember 2025. Tim SAR gabungan dapat informasi dari 2 perempuan pendaki yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Keduanya sempat mengikuti Syafiq turun, namun jejaknya hilang di tengah perjalanan. Setelah 17 hari dalam pencarian, 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah Ali, siswa kelas 12 SMA, ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Korban pendaki Syafiq dan Ali Razan diketahui masih bersama rekannya saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya pada 28 Desember 2025. Korban dan rekannya sempat beristirahat di pos 5, lalu korban Syafiq turun meminta bantuan karena rekannya mengalami kram. Setelah berpisah, korban Syafiq hilang kontak. Pencarian oleh tim SAR, relawan, dan orang tua korban pun ikut turun memantau hingga akhirnya Syafiq ditemukan meninggal dunia. Menurut tim penyelamat, korban Syafiq diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait evakuasi jenazah pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal dunia, kita tanyakan langsung kepada relawan Wanadri, Ari Afandi, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Mas Ari, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, kalau kita lihat dari informasi bahwa jenazah sudah ditemukan, apakah evakuasi sudah selesai atau masih terus dilanjutkan hari ini, Mas? Untuk evakuasi untuk hari ini masih dilanjutkan. Ya. Karena memang kemarin pada pukul 10.49 ditemukan itu masih dalam proses pengemasan, dibungkus agar rapi dan dibawa ke bibir Punggungan untuk bisa pagi dievakuasi ke Punggungan menuju titik yang direncanakan untuk evakuasi. Demikian. Oke, berarti evakuasi ini langsung diantarkan ke keluarga atau dibawa ke rumah sakit, Mas, jenazahnya? Untuk rencana evakuasi ini akan diantarkan langsung ke keluarga dan dibawa ke rumah sakit dari rencana kemarin yang sudah dimusyawarahkan di base camp di Pajaya. Demikian, Mas Mario. Oke, evakuasi lanjutan ini saya dengar ada kendala karena cuaca yang tidak mendukung di sekitar wilayah evakuasi. Betul seperti itu, Mas? Betul, betul, Mas Mario. Di hari Rabu, pada saat penemuan dari teman-teman pencari, itu tim Ban Pentol, ya, nama kami sebutkan Ban Pentol tadi, Bantuan Pencarian dan Pertolongan. Ya, jadi itu memang terjadi cuaca yang memang sangat buruk. Pukul 15.00 sudah selesai pengemasan, survivor dikemas dengan rapi dan cuaca sangat buruk, hujan, angin kencang, serta kabut. Demikian, Mas Mario. Oke, Mas, kita kembali ke beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan jenazah tersebut. Bagaimana proses yang berlangsung? Benarkah dalam proses pencarian ini menemukan ya begitu banyak kendala, begitu banyak hambatan? Betul, Mas Mario. Jadi memang pencarian ini adalah pencarian tahap kedua. Pencarian tahap kedua yang sebelumnya sudah dilakukan sama teman-teman Basarnas. Jadi di tahap pertama itu sekitar 10 hari pencarian itu nihil. Jadi pencarian pertama ditutup. Kami dari tim relawan, seluruh gabungan dari pencinta alam, Mapala, dan relawan-relawan yang ada, itu mulai melakukan pencarian.
di hari ke-13. Di hari ke-13. Dari hari ke-13 kita mulai pencarian, masuk ke Basecamp Dipa Jaya, membuat struktur organisasi SAR. Kami putuskan melakukan tahap 2 dibuka. Di bawah koordinasi dari Wanadri. Di bawah koordinasi dari Wanadri. Yang membackup seluruh kebutuhan operasional dari operasi SAR sampai kali ini. Demikian. Mas Mario. Mas, berapa personel untuk 13 hari ini di tahap 1 dan tahap 2? Jumlahnya berapa? Untuk tahap 1 kemarin yang terdengar saya kurang paham, lebih kurang 100. Untuk yang tahap 2 ini dari bawah pimpinan saya itu sekitar 20 orang, Mas. Demikian, Mas Mario. Oke, 20 orang ya. Mas, kalau kita lihat dari berita yang beredar bahwa titik penemuan oleh tim pencari itu berada tidak jauh dari temannya yang selamat. Identifikasi awalnya seperti apa? Apakah memang terjatuh atau bagaimana sebenarnya? Baik, Mas, saya pastikan untuk bahwa jarak dari antara temannya itu berpisah, bukan dievakuasi. Kalau yang dievakuasi temannya itu di pos 9, sedangkan untuk survivor sendiri sampai kali ini bersama Himawan itu berpisah di arah jalur Punggungan Gunung Malang. Jadi agak jauh, lebih kurang sekitar 3-4 kilometer dari mereka berpisah. Demikian, Mas. Oke. Kalau kita lihat yang beredar di media sosial, lokasi yang menjadi titik pencarian tersebut, bagaimana Anda bisa jelaskan kepada kita? Karena kalau kita lihat itu konturnya yang begitu menurun dan juga terjal, yang berbahaya bagi tim relawan pencari ini. Seperti itu atau bagaimana, Mas? Betul, Mas. Jadi memang jalur di Gunung Selamat ini memang terjal sekali. Jadi memang banyak tebing yang curam, sehingga kesulitan dari tim pencari untuk bisa lebih detail melihat survivor tersebut. Jadi memang kami dari tim Ban Pentol ini mempunyai strategi karena memang kami mempunyai basic untuk navigasi, sehingga rute atau rencana dari pencarian kami mempunyai strategi untuk titik pencarian dan arah pergerakan dari survivor itu sendiri. Jadi makanya kami lebih mengarah kepada jalur Gunung Malang, sebab survivor berpisah Ali dengan Himawan itu di jalur Punggungan Gunung Malang. Demikian, Mas Mario. Ya, karena sangat berhati-hati mungkin juga bisa akhirnya memakan waktu yang lama ya, Mas. Betul, Mas Mario. Jadi memang dari tim pencarian pertama memang memakan waktu. Hanya dari tim relawan kita ini itu hanya membutuhkan waktu 2 hari saja untuk pencarian di tahap 2. Yang di hari pertama kami menemukan ceceran dari dompet, trekking pole, senter, jas hujan, emergency blanket, sarung tangan, handphone, dan kabel charging. Demikian, Mas, dari temuan tersebut kami menganalisis untuk pengembangan kemana Ali pergi. Demikian, Mas Mario. Oke. Apakah ini juga yang membuat pada akhirnya sebelumnya kan sudah dihentikan oleh Basarnas? Apakah tahap 2 ini yang karena tadi menemukan barang-barang milik korban, pada akhirnya tim pencari melanjutkan tahap kedua itu? Tidak, Mas, tidak. Jadi kami yang menemukan barang tersebut, tidak ada lanjutan. Jadi teman-teman Basarnas itu datang dari informasi dari kita. Jadi mereka baru datang. Jadi yang mendapatkan itu tim Ban Pentol, Mas. Ya. Oke. Mas, sampai saat ini bagaimana dengan komunikasi bersama pihak keluarga, dan apa respon pihak keluarga ketika 13 hari dicari baru ditemukan? Oke, Mas, saya revisi 17 hari dicari. Oke, 17 hari ya. Terima kasih atas revisinya. Ya, jadi pihak keluarga sudah ada di Desa Dipa Jaya. Mereka memang sudah memantau dari pencarian tahap 1 dan sampai sekarang. Demikian, Mas Mario. Oke. Untuk evakuasi berikutnya, jenazah untuk dibawa ke pihak keluarga seperti apa, Mas? Apakah akan melalui jalur yang sama seperti pada saat jalur pencarian atau akan berbeda? Baik. Jadi rencana yang sudah kita bikin skenario untuk evakuasi
itu kita akan menggunakan jalur dari Dipa Jaya. Kenapa? Karena kami memang melihat Ali dan Himawan melewat jalur Dipa Jaya untuk pertama kali dia registrasi pendakiannya. Memang agak jauh ya, jalur menuju Dipa Jaya dari titik temuan itu bisa memakan waktu 2 jam sampai bertemu dengan jalur Dipa Jaya. Jadi memang nanti evakuasi kita akan kembalikan langsung ke jalur Dipa Jaya. Demikian Mas Mario. Oke, karena mungkin berbeda, butuh berapa hari Mas untuk bisa sampai ke pihak keluarga jenazah? Estimasi dari kita itu sekitar 6 jam sampai 8 jam untuk evakuasi sampai di titik desa Basecamp Dipa Jaya. Demikian Mas Mario. Oke, untuk pencarian pada hari ini terakhir Mas, akan dimulai, evakuasi yang akan dilakukan pada hari ini akan dimulai pada jam berapa? Baik, untuk evakuasi tadi sudah diangkat perlahan-perlahan dari pukul 07.00 dengan cuaca hujan kabut gerimis ya, hujan gerimis itu dia berkabut serta angin kencang. Demikian ya. Mas Mario. Oke, terima kasih Ari Avandi, relawan Wanadri atas informasinya dan juga pernyataannya di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga kita berterima kasih kepada seluruh tim pencari yang melakukan pencarian selama 17 hari ini. Terima kasih sekali lagi, selalu utamakan keselamatan dalam proses evakuasi berikutnya dan semoga bisa lancar proses evakuasinya. Sekali lagi terima kasih Mas Ari atas pernyataannya pagi ini. Sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih Mas. Dan saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengevaluasi menyeluruh Direktorat Jenderal Pajak setelah KPK menggeledah sejumlah kantor pajak dan mengusut kasus suap pejabat pajak. Yo, kasih jalan. Sebelumnya KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penggeledahan KPP Madya Jakarta Utara yang menjerat 3 pejabat pajak sebagai tersangka. Penggeledahan untuk mengusut kasus suap pengurangan pembayaran pajak yang merugikan keuangan negara 60 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tak akan mengintervensi proses hukum di KPK dan akan mengevaluasi internal Ditjen Pajak. Ini berapa Pak? Pajaknya buat ini berapa Pak? Secara hukum itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Akan evaluasi seperti apa, yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputer-puter lah yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Komisi Pemberantasan Korupsi Maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Juru bicara KPK menyatakan penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak dilakukan karena proses dan mekanisme penilaian tarif PBB melibatkan kantor pusat. Sehingga KPK menduga ada aliran uang dari tersangka ke Ditjen Pajak di kantor pusat. KPK akan menelusuri siapa penerima dan nilai uangnya. Apa aja Pak yang tahan Pak? Bang, apa aja Bang? Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meraih penghargaan pelayanan terpadu 1 pintu, baik peringkat 1 tingkat Pengadilan Tinggi se-Indonesia 2025. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur dan menjadi bukti komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan berintegritas. Selain itu, untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerapkan sistem digitalisasi melalui program e-court dan e-berpadu, sehingga seluruh perkara perdata maupun pidana tidak lagi menggunakan berkas fisik.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Muhammad Hatta bilang pihaknya telah menyelesaikan 99,95% perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, mulai dari perkara perdata, pidana umum, pidana anak, hingga tindak pidana korupsi. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi ini kan sekarang dengan era digital, ya, secara elektronik, di mana yang perdata namanya e-court itu sudah hampir 100% ya, secara e-court. Artinya tidak ada berkas fisik lagi, tapi secara baik aplikasi masuk ke e-court. Penyelesaian perkara baik perdata, pidana anak, tipikor itu mencapai hampir 100% ya, 99,95%. Artinya penyelesaian perkara kita antara yang masuk dan yang diputus sampai selesai itu hampir tuntas, kecuali satu perkara tipikor. Ke depan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan hukum yang modern, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan yang agung. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 1, 2, 3. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya jelang libur panjang, waspada cuaca buruk di sejumlah daerah. BMKG memprediksi cuaca hujan deras akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Apa saja antisipasinya? Kita bahas dalam dialog pagi ini bersama rekan saya, Adisti Larasati. Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu untuk wilayah Jawa Timur, BMKG memperingatkan masyarakat waspada angin kencang dan hujan dengan intensitas lebat. Diperkirakan puncak musim hujan dan cuaca ekstrim akan terjadi hingga 20 Januari. Untuk prediksi sendiri kita sudah mengeluarkan press release di mana prediksinya pada saat ini hingga 20 Januari 2026, tapi itu kemungkinan bisa juga dapat diperpanjang, itu tergantung nanti oleh dinamika atmosfer dan gangguan yang terjadi gitu Mbak. Jadi kita terus pantau. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca, sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan sebagai langkah meminimalisasi terjadinya banjir. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar menilai penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul. Kemarin kita ketahui hujan 1 hari, ya, hujan cukup tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau jembatan di tali air dari saluran.
makanya pada hari ini kita kerjakan memastikan minimalisir terjadinya genangan banjir warga, terutama akibat hujan lokal ya, hujan kiriman. Kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit ya kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini ya, terjadi hujan warga tidak terdampak banjir, pengumbatan terutama saluran prasarana sumber daya air dan SDA. Antisipasi cuaca ekstrim perlu dilakukan apalagi mulai Jumat 16 Januari, warga kembali menikmati libur panjang 3 hari karena adanya tanggal merah peringatan Isra Miraj. Tim Liputan Kompas TV. Warga akan kembali menikmati libur panjang mulai besok, Saudara, hari Jumat, seiring adanya peringatan Isra Mi'raj yang menjadi hari libur nasional. Namun tentu saja perlu ada antisipasi cuaca ekstrim di saat long weekend besok. Apa saja itu kita akan ulas bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Kuswanto, dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Disti, Pak Ciko. Iya, saya mau ke Pak Guswanto dulu dari BMKG. Dari BMKG memang sudah mewanti-wanti begitu ya, sudah memperingatkan adanya cuaca ekstrim yang akan terjadi sampai setidaknya di awal Februari. Nah, untuk persiapan long weekend besok nih, Pak Guswanto, apa yang perlu diantisipasi oleh warga khususnya di Jakarta, kemudian sekitarannya, misalkan di long weekend ini di Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan juga biasanya juga di beberapa wilayah menjadi destinasi wisata, Pak Guswanto. Baik, Adisti. Jadi kami dari BMKG itu memberikan perakiraan bahwa periode cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung dalam sepekan ke depan. Artinya dari tanggal 13 yang lalu ini masih berlangsung hingga 19 Januari. Ini cuaca seperti apa? Yaitu utamanya adalah hujan lebat hingga sangat lebat, dan ini hampir meluas seluruh wilayah Indonesia. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ini juga masuk dalam satu provinsi yang perlu peningkatan kewaspadaan. Terutama kalau saya melihat ini kan DKI Jakarta itu secara normalnya dasarian normal bahwa puncak hujannya terjadi di dasarian 3 Januari sampai dasarian 1 Februari. Artinya tanggal 21 Januari hingga tanggal 10. Paling maju atau mundur sekitar 3 sampai 5 hari ya. Ini yang kemudian saya juga melihat ada fenomena yang saat ini perlu kita cermati dari analisis streamline ataupun angin 3000 feet. Itu kami mendeteksi adanya konvergensi khususnya di atas Banten, kemudian DKI Jabodetabek dan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Ini dengan kecepatan yang cukup lumayan, yaitu berkisar antara 24 hingga 34 knot ya. Nah, ini juga akan memberikan dampak bahwa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu akan memiliki potensi angin kencang. Nah, kami juga melihat di sebelah selatan Samudra Hindia ini ada low pressure area, yaitu di selatan Jawa Timur ataupun Bali ya. Ini ada low pressure area yang baru muncul 2 hari yang lalu. Sedangkan di wilayah utara kami memiliki mendeteksi adanya bibit siklon tropis 91S, yaitu di wilayah Maluku Utara ya. Ini juga akan memberikan dampak hujan di sana. Nah, khusus di DKI, masyarakat DKI yang perlu kita antisipasi adalah hujan yang dari Bogor ya, itu akan masuk DKI. Kemudian di DKI sendiri barangkali nanti kita melihat tanggal 15, 16, 17 itu juga akan mengalami rob ya, banjir karena apa itu kenaikan muka air laut karena adanya gaya tarik bulan atau bulan baru, bulan purnama ya, kita lihat. Nah, dan untuk wilayah yang kita deteksi, Adisti, yang terdampak ya, saat ini juga saya melihat dari citra radar BMKG, sepertinya di wilayah Banten, Jabodetabek itu masih turun hujan ringan hingga sedang ya. Ini kami juga melihat dari situ. Nah,
apabila hujan ini berlangsung cukup lama, walaupun durasinya tidak ekstrim ataupun tidak sangat lebat, ini cukup juga mengumpulkan air sehingga akan menggenangi wilayah-wilayah yang cekungan ya, ataupun daerah-daerah yang rawan terhadap luapan apabila sungainya sudah terbendung oleh sampah ataupun memang ada pengendapan di sungai itu. Ini yang perlu diwaspadai. Oke, itu yang Demikian, perlu itu yang perlu diwaspadai. BMKG sudah mewanti-wanti begitu soal curah hujan yang tinggi, begitu termasuk salah satunya adalah wilayah Jakarta, Mas Ciko, yang perlu peningkatan kewaspadaan. Bahkan tidak hanya soal curah hujan, tapi di sana juga ada potensi banjirop di wilayah pesisir. Nah, menghadapi long weekend besok begitu sampai nanti hari Minggu, apa yang sudah diantisipasi oleh Pemprov Jakarta untuk mengantisipasi banjir? Tidak hanya soal curah hujan, tapi juga banjir kiriman dari Bogor, termasuk juga soal banjirop, Mas Ciko. Ya, permasalahan yang cukup kompleks ya, Disti, apalagi kita sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai cuaca ekstrim. Dan ini bukan hanya terjadi baru-baru saja, tapi sepanjang tahun 2025 pun kita mengalami hal tersebut. Namun tentu Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung telah menyampaikan bahwa salah satu yang akan dilakukan adalah melakukan modifikasi cuaca tersebut. Dan kalau kita mau jujur, sepanjang tahun 2025 apabila itu tidak dilakukan kemarin, banjirnya akan lebih parah lagi dibandingkan apa yang terjadi di 2025 yang menurut kami cukup baik kita tangani. Walaupun dengan cuaca yang sangat ekstrim, dan tadi disampaikan oleh Pak Guswanto bahwa ini tidak hanya terjadi di Jabodetabek tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai Maluku Utara tadi. Dan artinya banjir sekarang sedang melanda, genangan-genangan air yang tinggi sedang melanda berbagai daerah masuk Jakarta tentunya. Dan kalau kita mau jujur kembali lagi, kenapa disebut ekstrim? Biasanya kan sebenarnya karena artinya kota tersebut atau wilayah tersebut memang kapasitasnya, kemampuan infrastrukturnya memang sudah tidak bisa mengelola banjir atau curah hujan yang begitu tinggi. Itu kalau nggak salah ya Pak Bukwanto, nanti korek saya kalau salah, 190 mm kalau nggak salah bahkan ya, 2 hari lalu. 170. Dan dimana kalau kita mau jujur 100 mm aja udah sangat tinggi curah hujan gitu. Artinya hampir 2 kali daripada yang disebut tinggi itu sendiri. Artinya Jakarta ini memang banyak sekali kondisi yang kemudian menyebabkan genangan ini begitu tinggi. Satu, land subsidence, artinya permukaan tanah dari Jakarta ini setiap tahunnya turun 5-10 cm. Khususnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat, yang kemudian tadi dicampur dengan yang namanya banjirop akibat tadi tarikan dari bulan di tanggal 15, 16, 17 ke depan. Artinya Jakarta memang harus bersiap dan bersiaga, dan kalau kita bicara antisipasi tentunya bukan hanya Pemprovnya atau pemerintahnya, warganya juga akan melakukan juga begitu. Artinya satu, ketika kita tahu ketika hujan keras dan genangan akan terjadi, tentunya lalu lintas akan menjadi macet. Jadi kami menghimbau juga masyarakat yang memang tidak harus bepergian ya, harus itu kan biasanya untuk bekerja, sekolah, atau hal-hal yang memang harus dilakukan, silahkan lakukan itu. Tapi yang tidak begitu penting untuk bepergian dari rumah, menahan dirilah kita di rumah. Mungkin Isra Miraj ini bisa berlibur dengan keluarga di rumah. Kemudian untuk juga waspada, karena kita tahu genangan ini juga menimbulkan banyak hal, Disti, yang sangat kita sayangkan. Ada bahkan yang meninggal karena arus listrik dan lain-lain, dan artinya kita juga harus menjaga dari kita. Jadi antisipasi ini dilakukan juga, jangan hanya oleh pemerintahnya tapi oleh warganya yang kemudian mencabut colokan-colokan listrik yang tidak dibutuhkan, dan apalagi ketika terjadi genangan. Jadi banyak sekali yang harapan kita bisa cuaca ini kemudian berangsur membaik, karena BMKG tadi dengan prediksinya yang biasanya kalau nggak salah kan memang bisanya seminggu ke depan ya Pak Guswanto ya. Betul, kalau bisa untuk cuaca. Iya. Ke depan lebih bagus. Cuma kan ini kenyataannya begitu, artinya kita harus bersiap. Tapi Pemprov DKI Jakarta memastikan melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa untuk modifikasi cuaca ini bisa sampai 30 hari ke depan, bahkan lebih. Dan anggaran itu telah disiapkan karena tadi dampak akibat banjir yang juga merugikan dalam nilai rupiah itu tidak sebanding, jauh lebih besar dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk modifikasi cuaca.
Oke, kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang tidak hanya soal tugas dari Pemprov Jakarta saja untuk bisa aware begitu ya, untuk selalu mengingatkan soal bagaimana mitigasi banjir di sana ketika ada curah hujan yang tinggi. Tapi kemudian kan kita melihat juga besok ini long weekend. Biasanya juga kan keluarga membawa serta anak-anak mereka ke ruangan terbuka. Misalkan salah satunya mungkin ke daerah pesisir, ke Ancol, ke Pik, atau kemudian ke Ragunan. Nah, ini apa yang perlu diimbau oleh Pemprov Jakarta ketika memang curah hujan tinggi, apalagi di sana ada ancaman banjirop juga untuk pesisir Jakarta? Sebenarnya begini kan, kita kalau saya adalah orang yang mungkin sebagian dari kita termasuk saya misalnya ketika ingin bepergian gitu pasti melihat ramalan cuaca. Ya kita harus membiasakan untuk menjadi orang yang proper dalam mempersiapkan apa-apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau di luar negeri kalau nggak salah ya, bahkan ramalan cuaca itu betul-betul dilihat oleh warganya gitu, dan itu menjadi segmen tersendiri kalau di televisi biasanya ramalan cuaca. Kita udah lama nih di Jakarta nggak melihat ramalan cuaca menjadi segmen yang cukup panjang gitu. Tapi artinya memang ya kalau memang tetap ingin bepergian ya tentu ya membawa barang-barang yang memang dibutuhkan untuk menghadapi hujan, misalnya jas hujan, payung dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, apakah lebih baik memilih pergi ke tempat-tempat yang sifatnya indoor atau outdoor, ya itu menjadi pilihan kita gitu. Jadi mudah-mudahan kembali lagi modifikasi cuaca ini bisa berhasil, tapi kami juga mengingatkan dan kembali koreksi saya kalau salah Pak Guswanto ya, kok modifikasi cuaca itu ketika cuaca sedang ekstrim bukan berarti tiba-tiba bisa panas dan terang benderang gitu langitnya, enggak juga gitu. Artinya hujannya yang tadinya bisa keras tanpa modifikasi cuaca, kemudian dilakukan modifikasi cuaca mungkin akan menjadi gerimis dan cuaca akan menjadi agak lebih anomali gitu ya, kadang-kadang gerimis, kadang-kadang enggak, gitulah kira-kira. Dan tetap harapan kami kita semua bersiap berjaga, dan karena Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan pada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Gulkarmat, Dinas Pertamanan, yang kemudian tentunya Dinas Perhubungan terkait dengan arus lalu lintas dan lain-lain, untuk semua berjaga dan seluruh jajaran termasuk pasukan oranye, pasukan warna-warni yang kita miliki untuk berada di lapangan dan memitigasi apabila ada yang perlu dilakukan. Oke, saya tertarik dengan kalimat Pak Pramono yang mengatakan kita sudah menyiapkan anggaran untuk memodifikasi cuaca begitu, daripada kemudian anggarannya jauh lebih besar ketika memang ada penanganan banjir. Ya, saya sepakat soal itu. Tapi saya ingin ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca ini bisa meminimalisasi, tadi disebutkan seharusnya hujannya begitu deras, ternyata kalau memang modifikasi cuaca berhasil begitu ya, ya hujannya ya jadi rintik-rintik lah, nggak begitu deras banget. Nah, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca bisa meminimalisasi soal dampak dari banjir ini, Pak Guswanto? Ya, baik Adisti, saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Ciko. Ternyata data di kami pun juga sama. Jadi untuk efektivitas modifikasi cuaca itu yang menurunkan dari awan-awan konvektif ya, bukan karena ada badai siklon ya atau siklon tropis, itu khusus modifikasi cuaca saat ini efektivitasnya datanya berkisar antara 25% sampai 35%. Artinya tadi menurunkan intensitasnya secara gradual. Jadi kalau dia modifikasi cuaca hujannya kita prediksi itu lebat, dia akan menurun menjadi sedang. Nah, kalau sedang dia hanya menjadi hujan ringan. Itu yang menjadi kunci dulu pemahaman, karena modifikasi cuaca itu prinsipnya adalah mengurangi intensitas hujan dari ekstrimnya. Namun di sisi yang lain, pada saat kita di musim kemarau, modifikasi cuaca akan bersifat yang lain. Dia diminta untuk menurunkan hujan. Ya, kalau di sini mengurangi yang tadinya hujan tadi itu mungkin potensinya adalah lebat, jadi sedang seperti itu. Itu adalah dua sisi mata uang. Modifikasi cuaca digunakan untuk mengatur pada saat kita bencana hidrometeorologi basah, artinya seperti musim hujan ini kita kurangi. Tapi pada saat musim kemarau tentunya kita menambah curah hujan untuk misalkan mengisi Jadi efektifnya berkisar antara 25 sampai 35%.
Dan saat ini memang sudah dilakukan Adisti di home base di Halim sejak tanggal 12 Januari yang lalu. Dan ini seperti perakiraan cuaca, dia akan bersifat buka tutup. Artinya perakiraan cuaca kami sepekan ke depan itu memprediksi seperti itu. Maka ini perlu dilakukan. Nanti apabila dalam sepekan ke depan itu sudah menurun, ya tentunya modifikasi cuaca juga akan tidak dilakukan. Karena unsur efektif dan penggunaan anggaran itu juga menjadi landasan kita bersama dalam melakukan kegiatan modifikasi cuaca untuk bencana hidrometeorologi basah. Nah, kembali lagi Adisti, barangkali saya menyampaikan sedikit tadi yang Bung Jericho sampaikan, Bung Ciko, bahwa ini daya tampung, daya dukung itu yang harus kita lihat kembali. Kan desain drainase semua, ini kan kita tidak di era sekarang, desainnya itu adalah desain yang lama. Barangkali perlu dilakukan evaluasi daya dukung yang tadinya disampaikan oleh Bung Ciko tadi, bahwa kemarin tuh hujan kita lihat ya di mana, di Priok itu turun 235 mm per hari. Nah, berarti ini sudah membuat sekitarnya baik Cengkareng, drainase drain Cengkareng itu menjadi banjir. Nah, ini juga ya ini perlu juga dievaluasi karena itu curah hujan sekitar 235 mm per hari. Ya, barangkali desainnya yang dulu itu barangkali hanya 100 mm atau 150 mm per hari daya dukungnya. Berarti ini perlu melakukan evaluasi kembali, semampukah seperti itu. Itu Adisti. Oke, bagaimana Bung Ciko, harus ada evaluasi kembali ketika memang curah hujan yang cukup tinggi begitu ya, sampai 235 mm. Apakah kemudian ada perintah khusus yang kemudian dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada wali kota begitu ya, khususnya di wilayah Jakarta Utara misalkan, termasuk juga soal pengerukan kali mungkin, kemudian pembersihan gorong-gorong, atau kemudian tadi evaluasi secara menyeluruh? Sebenarnya yang pasti memang di tahun ini Disti kita mempunyai anggaran terkait dengan pengendalian banjir itu hingga 3 triliun lebih. Artinya memang itu sudah menjadi program yang akan kita lakukan. Tapi kita tahu sekarang masih tanggal 15 Januari ya 2026, dan memang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai antara bulan Februari dan bulan Maret. Dan memang salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Guswanto, dan memang itu sudah menjadi catatan bagi kami, memang saluran drainase yang selama ini memang tidak bisa menampung apa yang tadi terjadi beberapa hari yang lalu, itu harus diperbaiki. Normalisasi sungai juga begitu. Termasuk kita harus melakukan relokasi bagi warga-warga yang masih tinggal di bantaran kali dan lain-lain. Jadi banyak kali dalam tahun ini yang memang akan dilakukan, dan karena ini memang adalah tahun anggaran baru, tahun baru di bulan Januari, karena memang pekerjaan-pekerjaan itu akan dimulai segera, namun memang belum sempat dimulai, dan mudah-mudahan nanti ini dalam waktu dekat tentunya solusi-solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya akan bisa dilakukan. Jadi banyak sekali kalau kita bicara soal utara misalnya, bagaimana caranya untuk menghadapi banjirop, ada giant seawall yang tentunya akan dibangun, dan semua akan dimulai pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui apa yang dekat dulu nih weekend ini ya, seperti disampaikan oleh Disti, untuk dan mudah-mudahan modifikasi cuacanya itu berhasil. Jadi cuaca ekstrimnya mudah-mudahan tidak banjir hujan yang deras, tapi hujan yang sedang, artinya kemudian setelah dimodifikasi bisa menjadi hujan yang ringan. Jadi kita berharap dan berdoa tentunya. Nah, kalau fenomena alam kan ini kan kita hanya bisa berharap dan berdoa dan berupaya, dan upaya yang paling masuk akal sekarang selain tadi perbaikan drainase, saluran dan lain-lain, tentunya juga modifikasi. Oke, kalau soal cuaca ya mau apa dikata begitu ya kan, kita cuma bisa kemudian memitigasi supaya kemudian banjir itu tidak terlalu parah di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, terakhir saya ingin tahu dari Mas Ciko sendiri dan juga nanti ke Pak Guswanto, imbauan khusus dari Pemprov untuk kepada warganya, apalagi besok long weekend, termasuk juga soal apa-apa saja yang memang seharusnya harus diantisipasi oleh warga Jakarta. Tidak hanya warga Jakarta sebenarnya, kalau warga-warga di luar Jakarta mungkin mau ke Jakarta, apa yang harus dilakukan? Yang pasti satu, kita harus selalu memantau, kita menghimbau Bapak Gubernur Pramono Anung mengajak masyarakat untuk sama-sama bersikap waspada menghadapi cuaca ini. Satu,
lihatlah ramalan cuaca secara berkala yang memang kita sekarang bisa lihat di internet, bisa lihat di mungkin website atau kanal-kanal media sosial BMKG maupun Pemprov Jakarta, dan tentunya curah hujan itu juga bisa dilihat dari linknya Dinas Sumber Daya Air di Instagram dan kanal-kanal medsos lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ketika kita sudah tahu cuacanya akan seperti apa, ya kita sesuaikan bagaimana jadwal kita, bagaimana tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk kemudian bisa terhindar dari satu, banjir, genangan air, kedua, macet, yang kemudian juga ketiga, kalau kita tahu kan banjir, genangan air juga menimbulkan banyak penyakit. Mari kita jaga juga keluarga kita, anak-anak kita, dan kita berharap supaya cuaca ini akan menjadi lebih baik di minggu depan. Oke, terakhir Pak Guswanto, apa yang menjadi imbauan dari BMKG tidak hanya soal Jakarta, tapi juga biasanya tujuan untuk long weekend ada di Puncak, Bogor, Jawa Barat, kemudian ada di Bandung, dan kalau lebih sedikit ya di Yogyakarta. Baik, Adisti. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, banjir bandang, tanah longsor itu kan terjadi perbukitan atau bantaran sungai. Nah, lokasi-lokasi ini barangkali perlu kita hindari. Jadi hindari wisata alam yang berisiko. Artinya seperti ke pegunungan, kemudian ke air terjun atau sungai yang dimana biasanya kita arung jeram ya. Dan pantai dengan ombak yang tinggi. Saat ini kami juga mendeteksi beberapa area itu gelombangnya juga di atas 2 meter ya. Kemudian ya, setelah menghindari wisata alam yang berisiko, tentunya kita harus memilih wisata yang destinasinya aman ya. Misalkan wisata indoor sambil berolahraga, kita main padel dan lain semuanya, itu kan salah satu juga wisata ya. Ataupun pusat-pusat kota ya, misalkan kita melihat ke museum-museum, itu juga adalah wisata-wisata yang aman. Kemudian kita juga harus memperhatikan perakiraan cuaca ya, tadi sepakat, jadi kita harus merubah mindset, tidak mengabaikan bahwa informasi cuaca ya begitu saja, tidak. Jadi ini informasi cuaca kita gunakan untuk kehidupan aktivitas sehari-hari, ini perlu kita lihat. Kemudian kita juga harus memiliki rencana cadangan, artinya jangan memaksakan perjalanan jika hujan sangat lebat dan ada peringatan dini untuk banjir ataupun cuaca ekstrim. Kita hindari, kita pilih tempat-tempat yang lain. Karena saya melihat di beberapa daerah di wilayah-wilayah ini untuk long weekend itu banyak. Misalkan kita lihat seperti Cinangka Serang, kemudian banyak lagi ya, Waru, Bukit, itu bisa kita lihat. Jadi pilih wisata yang aman, utamakan keselamatan daripada kita kesenangan. Demikian, Disti. Utamakan keselamatan daripada kesenangan. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto, dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Mas Ciko Hakim telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat selalu. Terima kasih Bung Ciko, Mbak Disti. Bagus. Iya. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya adalah diduga melaju terlalu kencang. Sebuah truk bermuatan beras menabrak truk di depannya dan masuk ke dalam sungai di Jalan Raya Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan dibongkar pada Rabu malam agar tidak mengganggu lalu lintas. Inilah visual udara dari pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan yang dibongkar pada Rabu malam. Pembongkaran 109 tiang dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang menyebut 1 tiang selama 1 hari. Pembongkaran dilakukan pada malam hari agar arus lalu lintas kendaraan tidak terganggu. Tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan ini dibongkar oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada malam hari agar lalu lintas tidak terganggu.
109 tiang besi penyangga sepanjang 3 meter ini dipotong menggunakan las dengan proses kurang dari 1 jam. Proses pemotongan 109 tiang ini akan berjalan 1 tiang 1 malam. Arus kendaraan di jalur lambat ditutup sementara dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP mengatur lalu lintas. Potongan tiang kemudian dibawa petugas untuk penataan kawasan. Sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana 1 tiang 1 malam. Tadi di ujung kami lakukan penutupan, kemudian di bukaan depan itu otomatis yang dari lajur cepat itu bisa masuk ke jalur lambatnya. Demikian seterusnya sampai dengan di simpang Gatot Subroto nantinya. Karena kepadatan lalu lintas di Jakarta itu bahkan sampai jam 10, Windows time-nya itu dari jam 23 sampai dengan pukul 5.00. Diduga melaju terlalu kencang, sebuah truk bermuatan beras menabrak truk di depannya dan masuk ke dalam sungai di Jalan Raya Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Sopir truk meninggal dunia setelah kabin truk terendam sungai sedalam 2 meter. Sebuah truk bermuatan beras dari arah Demak menuju Semarang menabrak truk di depannya di Jalan Raya Genuk, Semarang. Truk tersebut kemudian masuk ke dalam sungai di Jalan Pantura Genuk. Sopir truk Muhammad Fauzi yang merupakan warga Demak meninggal dunia usai kabin truk masuk ke dalam sungai sedalam 2 meter. Dan untuk mencari adanya korban lain, Basarnas Semarang melakukan penyelaman di sungai tersebut. Dan kabin truk ini oleng ke kiri sehingga masuk ke dalam sungai. Untuk korban berapa? Untuk korban sementara 1 orang. Kita beralih ke informasi kriminal. Saudara, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku pencurian disertai dengan kekerasan yang menyasar seorang sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang sopir taksi online yang jadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Baji ATK, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku ini berpura-pura menjadi penumpang. Di tengah perjalanan, aksi penganiayaan dan perampasan pun terjadi. Setelah diselidiki, polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial AP di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Modus operandi ini terduga pelaku inisial AP melaksanakan aksinya dengan cara memesan driver online atau taksi online menggunakan WhatsApp, yang mana dia berpura-pura sudah menjadi langganan dari taksi online tersebut. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara soal pertemuannya dengan 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Jokowi menyebut pertemuan itu bisa jadi pertimbangan untuk melakukan restoratif justice. Dalam pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di kediamannya di Solo pada pekan lalu, Jokowi tidak merinci apa yang jadi pembahasan. Namun menurutnya pertemuan itu bisa jadi pertimbangan untuk proses restoratif justice. Meski demikian, kewenangan ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Saudara, 17 hari hilang pendaki asal Magelang, Syafiq Ali, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan hari ini, saudara, tim SAR serta relawan masih berupaya
untuk mengevakuasi jenazah korban. Informasi terkininya kami akan hadirkan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, evakuasi pendaki SMA yang meninggal dunia di Gunung Slamet ditunda akibat cuaca buruk. Ditambah lokasi korban yang berada di medan curam. Tim gabungan dari Basarnas BPBD dan relawan telah berkumpul dan berangkat menuju titik lokasi korban pada Rabu malam. Namun tim evakuasi hanya dapat sampai di pos 5 akibat cuaca tidak mendukung. Hujan deras dan angin kencang menjadi kendala utama upaya evakuasi Rabu malam. Agar tidak membahayakan tim, proses evakuasi akan dilanjutkan pada Kamis pagi. Malam ini tidak. Jadi teman-teman ini nanti stay di pos 5. Untuk stay flying camp di pos 5. Baru besok pagi kita gerakkan untuk proses evakuasi. Untuk kendala evakuasi saat ini karena di hari ini tidak bisa karena faktor cuaca hujan. Jadi cukup deras, juga angin yang cukup kencang. Sebelumnya saudara, seorang pendaki yang dilaporkan hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan di kawasan pos 9 pendakian Gunung Malang, area Watu Langgar. Lokasi penemuan jasad korban tak jauh dari titik ditemukan rekannya yang selamat. Korban seorang pendaki bernama Syafiq Ridan Ali Razan diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi korban menuju pos pendakian melalui jalur timur di Pajaya, Desa Celekatakan, Pluosari, Pemalang. Indra supaya langsung naik aja. Kita persiapan untuk evakuasinya. Namun alhamdulillah di hari yang ke-17 ini survivor atas nama Ali Syafiq ini bisa ditemukan di posisinya pos 7. Lereng Gunung Slamet, tepatnya di arah pendakian Gunung Malang di area Batu Langgar. Kondisinya? Kondisinya saudara Ali Syafiq sudah meninggal dunia. Syafiq Ali, pendaki asal Magelang yang baru berusia 18 tahun dinyatakan hilang pada 28 Desember 2025. Tim SAR gabungan dapat informasi dari 2 perempuan pendaki yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Keduanya sempat mengikuti Syafiq turun, namun jejaknya hilang di tengah perjalanan. Setelah 17 hari dalam pencarian, 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah Ali, siswa kelas 12 SMA, ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Untuk informasi terkini terkait evakuasi korban hilang di Gunung Slamet, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, selamat pagi. Apa yang disiapkan tim di Pemalang untuk menyambut jenazah? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Saat ini relawan gabungan di Basarnas BPBD maupun unsur lainnya masih melakukan proses evakuasi terhadap jenazah korban meninggal dunia, yaitu pendaki Syafiq Ali asal Magelang, Jawa Tengah. Fokusnya adalah proses evakuasi terlebih dahulu dan rencananya apabila sudah turun ke base camp di Pajaya, tepatnya di Desa Celekatakan, Kabupaten Malang, Jawa Tengah, rencananya jenazah ini akan dilarikan ke rumah sakit untuk disucikan dan kemudian dikirim ke rumah duka di Magelang. Di belakang saya terpantau beberapa mobil dari Basarnas maupun Badan Penanggulangan Bencana. Ada juga ambulans dari TNI yang standby di lokasi untuk siap menyambut kedatangan jenazah dari Syafiq Ali yang proses evakuasinya dilanjutkan mulai pagi tadi. Dan memang proses evakuasi jenazah dari Syafiq Ali ini ya,
terkendala cuaca sejak Rabu kemarin dan relawan hanya bisa sampai di pos 5 jalur pendakian Gunung Slamet dan tidak bisa melakukan evakuasi jenazah Syafiq Ali dikarenakan berada di sekitar pos 9 atau mendekati puncak gunung dikarenakan cuaca buruk begitu, Mario. Ya Ari, apakah dari informasi yang Anda dapatkan hingga saat ini keluarga sudah berada di pos untuk menyambut jenazah usai evakuasi nanti atau bagaimana? Ya, menurut informasi yang kami terima bahwa keluarga pendaki Syafiq Ali yang meninggal dunia memang sudah berada di pos pengamatan, maksudnya pos di Pajaya di Sekatakan Pemalang, Jawa Tengah ini sejak awal dinyatakan hilang atau 17 hari yang lalu. Namun keluarga belum bisa diwawancara maupun memberikan keterangan karena kondisinya masih shock dan nantinya keluarga juga akan ikut menerima jenazah Syafiq Ali dari evakuasi yang dilakukan oleh relawan, Mario. Ya, terakhir Ari, apakah memang dari penyebab meninggalnya korban yang tadi dikatakan bahwa hipotermia, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah memang seperti itu atau bagaimana? Informasi yang kami dapat dari keterangan Basarnas bahwa dimungkinkan Syafiq Ali ini meninggal dunia karena hipotermia. Namun sebelum hipotermia, memang perjalanan mendaki Gunung Slamet Syafiq Ali ini bersama temannya yaitu Gunawan saat akan melakukan pendakian di sekitaran pos 5, teman dari Syafiq Ali ini mengalami kram kaki, kemudian secara inisiatif Syafiq Ali ini akan mencari bantuan kepada pendaki lain agar bisa menolong Himawan. Namun dari perpisahan mereka di sekitaran pos 5 dari keterangan Himawan ini, Syafiq Ali tidak kembali lagi bertemu dengan Himawan sehingga Himawan turun dibantu oleh para relawan setelah 3 hari di atas atau di jalur pendakian Gunung Slamet begitu, Mario. Ya, terima kasih Ari Himawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya terkait krisis di Teheran, Iran yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ancam akan bertindak jika pembunuhan pengunjuk rasa terbukti terjadi di Teheran, Iran. Trump menyampaikan pernyataan ini saat mendarat di Joint Base Andrews, Maryland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut sebelumnya pernah menggunakan kemampuan nuklir untuk menakut-nakuti Iran dan mendorong pengunjuk rasa untuk terus protes serta mengambil alih institusi negara jika memungkinkan. Ia tegas mengingatkan Iran agar berhati-hati dan jika pembunuhan pengunjuk rasa terbukti terjadi di Teheran, Iran, ia akan bertindak. Trump menegaskan bantuan sedang dalam perjalanan meski rinciannya belum dijelaskan. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. Masih dari krisis Iran, Saudara, Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami memastikan pihaknya siap merespons ancaman Israel. Sebelumnya Israel menyiagakan militernya mengantisipasi kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam keterangannya, Hatami menanggapi ancaman ini dengan serius, merespons ancaman Israel terhadap Iran. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya segera mengirim bantuan kepada massa yang menggelar unjuk rasa yang menolak pemerintahan Iran saat ini. Merespons pernyataan Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan pihaknya menyiapkan militernya untuk membantu Amerika Serikat.
تهدید رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران امروز یک تهدید واقعی به نوعی تهدید موجودیتی ماست و ما این تهدید رو کاملا جدی گرفتیم و در حد و اندازه این تهدید در واقع داریم خودمون رو آماده می‌کنیم. این اتفاقاتی که در واقع در سوء استفاده از یک اعتراض معمولی صنفی در کشور اونها انجام دادن و اون رو تبدیل به یک اغتشاش و بعد به یک عملیات تروریستی مسلحانه کردن نشون داد که اونها کاملا برنامه‌ریزی کردن و این سریال های جنگ 12 روزه رو ادامه خواهند داد. با تلاش و همت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی ما هم سرکوب شدن، عده زیادی از اونها که شلیک کردن به نیروهای مسلح ما مجازات شدن. Terkait krisis di Teheran, Iran yang terus memanas, pemerintah mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap komunikasi dengan WNI di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran, kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan. Harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Kita ke informasi dari dalam negeri, saudara. Jelang long weekend, BMKG memprediksi cuaca hujan akan terjadi hingga akhir Januari 2026. Warga pun diminta waspada cuaca ekstrim. Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu untuk wilayah Jawa Timur, BMKG memperingatkan masyarakat waspada angin kencang dan hujan dengan intensitas lebat. Diperkirakan puncak musim hujan dan cuaca ekstrim akan terjadi hingga 20 Januari. Untuk prediksi sendiri kita sudah mengeluarkan press release di mana prediksinya pada saat ini hingga 20 Januari 2026, tapi itu kemungkinan bisa juga dapat diperpanjang, itu tergantung nanti oleh dinamika atmosfer dan gangguan yang terjadi gitu Mbak. Jadi kita terus pantau. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan sebagai langkah meminimalisasi terjadinya banjir. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar menilai penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul. Kemarin kita ketahui hujan 1 hari ya, kemudian tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan
atau penyumbatan di tali air dari saluran. Yang pada hari ini kita kerjakan, memastikan minimalisir terjadinya genangan banjir warga, terutama akibat hujan lokal ya. Hujan kiriman, kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit ya kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini ya. Jadi hujan warga tidak terdampak banjir, bagi penyumbatan terutama saluran prasarana sumber daya air harus ya. Antisipasi cuaca ekstrim perlu dilakukan apalagi mulai Jumat 16 Januari, warga kembali menikmati libur panjang 3 hari karena adanya tanggal merah peringatan Isra Miraj. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengukuhkan 7 guru besar di Auditorium Harun Nasution, Kampus 1 UIN Jakarta. Rabu pagi, pengukuhan 7 guru besar menjadi bagian dari penguatan peran UIN Jakarta sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang integratif dan berdampak bagi masyarakat nantinya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengukuhkan 7 guru besar berasal dari berbagai bidang keilmuan strategis, yakni ilmu komunikasi politik, biologi terapan, ekologi, kecerdasan artifisial, lalu sejarah dan peradaban Islam, hukum ketatanegaraan Islam, perbandingan, manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam, dan filsafat Islam. Salah satu pengukuhan guru besar di bidang ilmu komunikasi politik menjadi pengembangan keilmuan komunikasi politik di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika demokrasi dan ruang publik di era digital. Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Gun-Gun Herianto menyoroti perubahan fundamental cara masyarakat berkomunikasi dan berpolitik seiring masifnya digitalisasi, media sosial, serta peran netizen dalam membentuk realitas sosial dan politik kontemporer. Ia menegaskan pentingnya untuk menghidupkan dialog yang rasional, juga kebiasaan menkomparasikan sumber informasi karena masyarakat kita mayoritas masih awam yang mudah terpapar dengan paparan negatif. Personal bukan puncak dari capaian, tapi ini adalah sebuah perjalanan akademik dalam konteks dedikasi keilmuan, terutama keilmuan saya bidang ilmu komunikasi politik. Bagi publik, tentu ini adalah rekognisi, karena bagaimanapun intelektual itu tidak boleh merekognisi dirinya, melainkan direkognisi oleh orang lain melalui karya, melalui riset, melalui pengabdian di halayak luas. Pengukuhan ini dinilai tidak hanya sebagai prestasi personal, tetapi juga sebagai penguatan peran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan ilmu sosial dan komunikasi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. 1, 2, 3. Dan lagi 1, 2, 3. Selesai jeda, Saudara, Kompas Bisnis akan menyajikan perbincangan dengan PT SMI yang terus mendukung dan menerapkan prinsip environment, sosial, dan governance dalam aktivitas bisnis perusahaan. Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman, dan di Kompas Bisnis kali ini ada yang luar biasa. Saya kedatangan narasumber, ada Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Bapak Pradana Murti. Pak Pradana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Kita akan membahas banyak hal, terutama ini terkait dengan standar pelindungan lingkungan dan sosial atau ISS dari PT SMI begitu ya. Yang pertama sebagai pembuka, Pak Pradana, ini mungkin pemirsa Kompas TV ada yang tidak tahu kalau sebetulnya PT SMI ini memiliki standar pelindungan lingkungan dan sosial atau ISS begitu. Sebagai perkenalan begitu, apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya itu ISS dan mengapa penting dalam pembiayaan PT SMI? Iya, terima kasih Mas Ian. Jadi ISS itu kita mulai dari ESG dulu mungkin ya, Environmental Social Governance, di mana di situ adalah payung kebijakannya atau target-targetnya. Semua perusahaan pasti ingin punya target yang bisa dipenuhi dalam aspek environmental, social, dan governance.
Kalau governance itu banyak yang sudah paham dan pakem-pakemnya jelas gitu ya. Kalau kita bicara good corporate governance itu banyak rujukannya dan sudah diaplikasikan di semua perusahaan. Kalau di aspek lingkungan dan sosial itu mungkin rujukan utamanya masih di regulasi pemerintah. Misalnya regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan dan lain-lain, dan itu sifatnya mungkin compliance base gitu ya. Nah, kalau kami mungkin untuk aspek I dan S-nya tadi, lingkungan dan sosialnya tadi, kita ingin punya suatu standar. Makanya lahir environmental dan social standard. Nah, itu kenapa kita mau punya standar, padahal sudah ada regulasi pemerintah yang mengatur gitu ya. Sebenarnya kita lebih pada memastikan bahwa semua proyek yang kami biayai dan debiturnya yang bertanggung jawab itu comply atau memenuhi regulasi lingkungan dan sosial dari pemerintah, tetapi juga menerapkan best practice. Nah, itu disitulah kita menerapkan standar itu supaya bisa menjadi best practice di industri, terutama yang kita biayai adalah industri infrastruktur. Oke, nah ngomong-ngomong soal standar, nih saya dengar-dengar ada 10 standar nih dari PT SMI terkait dengan ISS ini. Bisa Bapak jelaskan lebih detail lagi terkait dengan 10 standar ISS dari PT SMI dan juga tentunya bagaimana implementasi ISS ini dalam proses pembiayaan PT SMI? Iya, terima kasih Mas Ian. Jadi 10 standar ini kita tidak ambil dari ya 10 kayaknya it's a good number, nggak gitu juga. Berarti angkanya itu bukan angka sembarangan dipas-pasin angka 10 gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita pilih-pilih dan kita juga benchmark ya, banding-bandingkan. Jadi selain regulasi pemerintah, ternyata juga sudah ada lembaga-lembaga yang menerapkan ISS seperti yang di SMI sekarang punya. Contohnya adalah yang dulu lebih lama lagi, misalnya Bank Dunia atau Asian Development Bank. Mereka sudah punya itu namanya standar proteksi lingkungan dan sosial atau ISS tadi. Dan kebetulan kok jumlahnya mirip itu 10. Kalau kita lihat memang kita pilah-pilah aspek-aspeknya itu ya make sense sih, logik. Kalau 10 itu memang kita kedepankan. Apa aja sih 10 itu? Misalnya adalah aspek kalau di sisi sosial adalah ketenagakerjaan misalnya. Jadi melihat ke dalam apakah perusahaan sudah punya atau menerapkan standar-standar ketenagakerjaan yang sesuai dengan regulasi dan best practice. Lalu juga keselamatan dan lingkungan kerja, juga terkait dengan kalau untuk yang eksternalnya adalah pembebasan lahan dan pemukiman kembali ya, itu juga aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur butuh lahan gitu ya. Atau kalau misalnya kita bicara keluhan ya, misalnya kan kita bicara kalau ada pembangunan biasanya ada yang pro dan kontra. Nah, kalau yang kontra itu apakah sudah ditampung dan apakah isu dan concernnya sudah diadres gitu ya. Nah, itu juga harus kita pastikan ada channel mekanisme penanganan keluhan. Nah, itu aspek-aspek sosial. Aspek-aspek lingkungan itu seperti halnya polusi, limbah B3, bagaimana menanganinya gitu ya. Lalu juga tentunya ada keanekaragaman hayati, biodiversity, karena kalau proyek infrastruktur biasanya melalui area yang mungkin di sananya sudah ada flora dan fauna dalam satu ekosistem yang harmonis. Ketika proyek itu masuk, jangan sampai harmonis ini terganggu dan akhirnya ada satwa atau flora yang punah. Nah, itu yang sangat disayangkan, harus kita mitigasi. Dan juga misalnya konservasi energi dan pemakaian sumber daya alam yang efisien. Jadi kita tidak mau melihat proyek yang jor-joran, memakai energi dan energinya pun juga tidak terbarukan, itu akhirnya akan mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan. Jadi kita sebenarnya ingin memastikan proyek itu sustainable dan bertanggung jawab.
Intinya itu sih. Dan kita lihat dari 10 aspek ini dan rasanya itu cukup pas untuk melingkupi semua risiko lingkungan dan sosial yang ada. Gitu. Cukup detail ya Pak ya, dari 10 ternyata standar tadi ternyata cukup detail sekali, terutama terkait dengan lingkungan begitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, saya dan juga mungkin pemirsa Kompas TV gak lengkap rasanya kalau gak ada contoh Pak. Nih terkait dengan contoh, apakah ada contoh nyata penerapan ISS dari PT SMI di lapangan? Ya. Contohnya adalah waktu kita ada proyek tol Pekanbaru Dumai. Itu bagian dari tol Trans Sumatera. Waktu itu kita melihat tol itu melewati area yang dipakai oleh gajah liar lokal yang bermigrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, entah untuk mencari makan atau apa. Nah, itu migrasi gajah-gajah liar itu melewati trase jalan tol. Nah, kita waktu itu memikirkan dampaknya, bisa jadi nanti gajah-gajahnya nekat menyeberang jalan tol sehingga menciptakan potensi kecelakaan, atau gajah-gajahnya takut menyeberang dan akhirnya tidak optimal hidupnya sebagaimana sebelumnya, sehingga bisa kualitas hidupnya menurun dan bahkan bisa punah. Itu yang kita takutkan. Akhirnya kita memberikan saran ke pemerintah dan kepada kontraktor untuk membuat terowongan-terowongan gajah supaya bisa dilalui gajah pada saat mereka ingin menyeberang dari satu titik ke titik lain, di mana sekarang ada jalan tol di antaranya. Nah, itu yang salah satu contoh di mana kita coba memastikan bahwa gajah-gajah liar itu terakomodir kepentingannya. Terkait juga dengan hal ini, Pak Pradana, PT SMI kan dikenal sebagai institusi dengan komitmen ESG yang dibahas tadi di awal. Apa saja pencapaian dan juga milestone penting terkait penerapan ESG di PT SMI selama beberapa tahun terakhir? Baik, kami berdiri 2009, tapi kami baru secara formal menginstitusikan yang namanya ISS tadi ya, Environmental Social Standard, di 2016. Kita bikin yang namanya Environmental Standard Management Framework. Ada juga kita membentuk tim yang khusus untuk itu. Nah, jadi kita mulai formal itu 2016 dan itu langsung diapresiasi oleh lembaga keuangan mitra kami gitu ya. Contohnya adalah Green Climate Fund. Green Climate Fund itu salah satu climate fund terbesar di dunia. Dan pada tahun 2017, 1 tahun setelah kami memformalkan ISS tadi, itu kami memperoleh akreditasi sebagai institusi keuangan pertama di Asia Tenggara yang dapat akreditasi Green Climate Fund. Jadi kami bisa menyalurkan dana-dana green dari Green Climate Fund itu sejak tahun 2017. Nah, itu suatu kehormatan bagi kami dan itu juga kami terus kembangkan lagi. Lalu kita juga masuk ke area fundraising atau penggalangan dana di pasar ya, dari capital market. Itu kami ternyata di 2018 itu korporasi pertama Indonesia yang menerbitkan green bond di capital market di BEI. Itu kami sebagai pionir dan sekarang sudah banyak korporasi yang juga menerbitkan green bond juga yang serupa. Artinya apa? Dana di capital market itu hanya bisa disalurkan ke proyek-proyek yang green. Nah, itu penting sekali untuk memobilisasi dana ke arah yang green tadi. Nah, kami juga dihargai juga oleh lembaga rating ESG, yaitu MSCI, itu lembaga internasional juga. Di 2024 itu kami terima peringkat ESG AA, yaitu termasuk kategori leader di Indonesia. Jadi kami merasa bahwa kami di jalan yang udah benar gitu ya, dan kita terus ingin tingkatkan. Dari sisi disclosure dan pelaporan kami juga dihargai juga. Kemarin baru saja kami dapat platinum rank dari Asia Sustainability Reporting Rating ASRAT 2025 ya. Kami dapat platinum dan itu juga membanggakan juga bagi kami.
Oke, banyak sekali nih penghargaan-penghargaan yang didapatkan ya Pak. Ya. Ini kalau ngomong-ngomong soal global nih Pak, dengan semakin kuatnya standar ESG global, bagaimana kemudian PT SMI ini mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis dan juga pembiayaan ke depannya? Ya, rasanya kita sudah sepakat di internal maupun komitmen ke luar, ke eksternal, bahwa kami terus akan memperbesar porsi pembiayaan kami yang sifatnya berkelanjutan, mau itu green, renewable, SDG related, itu kami fokus ke situ dan ingin terus memperbesar. Di sisi lain, kami juga sadar bahwa kami masih punya aset-aset pembiayaan yang sifatnya non-renewable, non-green, misalnya di PLTU batubara. Kami juga berkomitmen untuk menurunkan porsi itu dan sebaliknya meningkatkan porsi renewable energy. Nah, hal-hal seperti itu kami memang targetkan dan kami laporkan, termasuk juga ke rencana aksi keuangan berkelanjutan yang kami laporkan ke OJK. Itu kami komit bahwa kami contohnya tahun depan ingin membangun 40 megawatt renewable energy misalnya. Kami sampaikan itu di rencana aksi keuangan berkelanjutan. Nah, jadi kami pun juga ingin yang namanya karbon netral. Jadi kami ingin karbon yang dihasilkan dari aktiviti kami dapat di-offset oleh aktiviti yang lain. Misalnya kami punya perjalanan dinas bagi staf-staf kami, kan itu kan menghasilkan greenhouse emission ya. Kalau kita pakai pesawat, pakai mobil, itu kan ada efek gas rumah kacanya dari situ. Nah, kita tahu bahwa itu harmful for environment. Jadi kita ingin ada offsetting, misalnya kita ada kegiatan CSR atau TJSL terkait dengan penanaman mangrove misalnya. Nah, itu cara kita untuk meng-offset karbon yang kami hasilkan sendiri. Yaitu kami juga targetkan untuk karbon netral di 2028. Jadi itu hal-hal itu memang kami dorong untuk terus secara progresif tingkatkan target-target kami capai sehingga kami juga lebih progresif. Baik, terima kasih Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Bapak Pradana Murti atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama Mas Ian, terima kasih selalu. Baik, itu tadi saudara perbincangan kami dan jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis Saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. IHSG resmi melampaui level psikologis 9.000 pada penutupan perdagangan Rabu 14 Januari 2026. IHSG ditutup pada level 9.032 atau naik 0,94%. Ini adalah rekor harga penutupan perdagangan tertinggi IHSG yang untuk pertama kalinya berhasil ditutup di atas 9.000. Sebanyak 440 saham naik, 240 turun, dan 128 stagnan. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan apresiasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dan konsumen non-primer. Sementara sektor properti dan finansial masih terkoreksi. Informasi market hari ini saudara, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bursa Efek Indonesia. Renata, selamat pagi. Kalau kemarin IHSG-nya ditutup menguat dan melampaui level 9.000, gimana dengan pembukaan di pagi hari ini? Iya, kalau hari ini nampaknya investor bisa memulai hari, Okta dan juga saudara, dengan tersenyum lebar. Karena hari ini IHSG menguat tipis, meskipun tipis, tapi di zona hijau ini di level 9.058,43 begitu ya. Dengan tentunya dia ini menguat sebesar 0,26% atau 25,17 basis points. Sangat positif ya, apalagi kemarin juga indeks harga saham gabungan ini berhasil mencatat rekor tertinggi baru sepanjang masa perdagangan saham di level 9.049,3 all time high-nya. Sementara
saat perdagangan ditutup, indeks harga saham gabungan juga menguat 84,28 poin atau 0,94% di posisi 9.032,58. Tetapi Okta dan juga saudara, tentunya investor ini masih harus mewaspadai kinerja IHSG pada hari ini. Kenapa? Karena besok, Okta dan juga saudara, ini adalah tanggal merah, sehingga investor perlu mewaspadai adanya potensi terjadinya profit taking pada perdagangan hari ini menjelang libur long weekend. Kalau yang bisa kita ulas, Okta dan juga saudara, memang sepanjang tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ini, kinerja IHSG mencatatkan level yang positif ya. Di kemarin saja memang sudah mencapai all time high di level 9.049,3. Dan untuk kemarin juga total transaksi ini mencapai 29,3 triliun rupiah dari 64,37 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan kemarin. Ada 440 saham yang mengalami kenaikan dan ada 240 saham yang turun. Sementara ada 128 saham yang tidak bergerak. Bagaimana dengan investor asing? Investor asing kemarin, Okta dan juga saudara, ini mencatatkan net buy atau beli bersih 1,16 triliun rupiah di seluruh pasar saat IHSG menguat 0,94% di level 9.032,58. Dengan begitu, kalau kita hitung totalnya net buy asing sepanjang tahun berjalan di tahun 2026 ini tentunya kembali bertambah menjadi 6,35 triliun rupiah. Bagaimana dengan net sell? Okta dan juga saudara, memang ada beberapa saham begitu ya yang menjadi terbesar untuk net sell-nya. Misalnya Bumi 231,5 miliar, sementara ini disusul dengan BBCA dan juga BMRI. Tapi ngomong-ngomong soal laju positif IHSG kemarin, apalagi mencapai all time high, ini sebenarnya apa yang melatar belakanginya? Untuk sentimen positifnya yang kami catat ini memang ada datang dari ekspektasi dari sikap dovish The Fed, atau yang dapat kita artikan ini berlanjutnya penurunan suku bunga The Fed. Kemudian juga ada sentimen kenaikan harga komoditas, aliran masuknya dana investor asing, dan juga aksi korporasi emiten. Dan ini juga sejalan dengan rupiah yang memang kemarin sempat ditutup menguat tipis. Ini dikutip dari Bloomberg, rupiah menguat di level 16.865 dolar rupiah per dolar, kemudian juga di Gisdor di level 16.871 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau yang bisa kami rangkum, memang kinerja IHSG sepanjang tahun berjalan dari tanggal 2 Januari, IHSG ini terus bergerak positif meskipun ada 2 hari yang sempat turun begitu, tapi terkoreksinya tipis di tanggal 8 Januari dan 12 Januari. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat di tanggal 8 Januari, IHSG ini sempat menyentuh level 9.000 di sesi pertama perdagangan. Namun memang penguatannya ini berlangsung singkat begitu ya, karena 6 menit kemudian IHSG-nya berbalik turun ke level 8.983. Tapi kalau yang bisa kita rangkum, memang kemarin di akhir perdagangan IHSG ini ditutup di posisi 9.032, dan ini menjadi momen pertama kalinya IHSG menyentuh level 9.000 di akhir perdagangan. Jadi kalau kita lihat prospek kedepannya saham Indonesia di tahun 2026 bisa dikatakan cukup atau cenderung positif begitu, Okta dan juga saudara. Tetapi investor juga masih harus memperhatikan beberapa risiko atau sentimen dari eksternal, misalnya kebijakan The Fed, kemudian juga dari tensi geopolitik. Dan kalau di sisi domestik, tentunya stabilitas rupiah ini juga masih penting untuk terus dipantau, karena pelemahan rupiah ini juga bisa menekan IHSG. Selain itu juga defisit APBN, kalau yang dilaporkan dari Kementerian Keuangan kemarin 2,92%, tentunya ini agak tipis dengan batas atas 3%. Oleh karena itu memang harus dijaga juga supaya ini tidak mempengaruhi tentunya IHSG. Dan juga kalau kita lihat sepanjang awal tahun 2026 ini sebenarnya penguatan kinerja IHSG menjadi unik. Kenapa, Okta dan juga saudara? Karena penguatan IHSG atau laju kinerja positif dari IHSG sepanjang awal tahun 2026 ini
terjadi begitu ya di tengah data ekonomi yang sebenarnya tidak begitu mengenakan. Misalnya dari data inflasi Desember yang tinggi, kemudian surplus neraca perdagangan yang lebih rendah, dan tadi defisit fiskal 2,92% yang beda tipis nih dengan batas atas 3% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi memang ya kita bisa tersenyum dulu sekarang Okta dan juga saudara, karena memang untuk hari ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, menguat tipis begitu ya di 9.076 begitu. Dan kalau untuk hari ini memang kita masih akan pantau bagaimana kinerja IHSG, tapi yang perlu diwaspadai untuk hari ini Okta dan juga saudara adanya potensi terjadinya profit taking karena besok tanggal merah jelang long weekend. Okta. Oke, dibuka di level psikologis 9.000, tapi nampaknya tadi investor harus wait and see karena tadi ada pertimbangan rawan aksi profit taking. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Bursa Efek Indonesia. Berikutnya saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang meskipun nilai tukar rupiah terus tertekan, fundamental ekonomi negara masih relatif aman. Menurut Erlangga, fundamental ekonomi masih aman karena dilihat dari angka ekspor serta nilai devisa yang masih dinilai baik. Pada Selasa kemarin, saudara, nilai tukar rupiah berada di level 16.871 per dolar AS. Sebelumnya, Bank Indonesia menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan karena meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia di awal tahun ini. Mengenai rupiah tentu kita akan lihat ke depan, tetapi secara keseluruhan sebetulnya fundamental ekonomi baik dari ekspor dan juga terkait dengan devisa relatif aman. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat sejalan dengan perbaikan ekonomi. Sebab investor asing akan masuk dan menanamkan modal pada negara yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Purbaya meminta masyarakat agar tak khawatir sebab fondasi perekonomian Indonesia kuat. Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat 2025 bisa mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi akan terus diarahkan ke angka 6%. Kondisi perekonomian ini yang diyakini Purbaya akan menarik minat modal asing masuk ke Indonesia. Kalau angka ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa tumbuh ke arah 6%, kita akan dorong ke arah sana. Jadi kalau itu mereka yakin, jadi ada nggak takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak modal akan masuk ke sini, dan orang-orang Indonesia yang ngalihin uangnya di sana juga luar negeri akan balik. Kenapa dia akan berbisnis di sini? Karena orang Indonesia nggak bisa berbisnis di luar negeri, maka nggak biasa bersaing sehat di sana. Polisi menangkap sopir yang diduga terlibat penggelapan mobil ekspedisi saat melintas di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menangkap sopir yang diduga terlibat penggelapan mobil ekspedisi saat melintas di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat membawa kabur barang bukti. Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku setelah posisi kendaraan yang dibawa kabur ini terdeteksi sistem pelacakan GPS. Kejadian bermula saat sebuah perusahaan di Depok mengecek kendaraan operasional untuk pengiriman barang. Satu unit mobil tidak kembali ke gudang dan sopir tidak dapat dihubungi. Terduga pelaku beserta mobil ekspedisi kini diserahkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Polres Depok dan kita langsung tindak lanjuti. Kemudian kita akhirnya menemukan terduga pelaku
dan melakukan penyekatan hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku kita amankan di Satreskrim. Saudara, pemain Persib Bandung Tom Haye mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada Minggu lalu. Polisi mengetahui adanya ancaman tersebut dan meminta Haye segera membuat laporan resmi. Laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu sore lalu berimbas keluar lapangan hijau. Usai Maung Bandung menang 1-0, gelandang Persib Tom Haye mendapat ancaman kematian. Lewat akun Instagramnya, Haye mengatakan, "Saya ingin dengan hormat meminta orang-orang yang mengirim ucapan kematian dan pesan mengenaskan kepada keluarga saya untuk berhenti. Sepak bola tidak boleh sampai sejauh itu," ungkap Haye. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umum Muhtar, mengecam keras adanya dugaan ancaman pembunuhan terhadap Tom Haye dan keluarganya. Umum meminta kepolisian untuk mengusut tuntas siapa yang melakukan ancaman pembunuhan tersebut. Saya pun juga berpikir akan dilaporkan atau tidak, ya. Tapi ini supaya untuk jadi efek jarak, ya, kepada semua orang yang berbuat, yang selalu besar-besaran berita dan tidak benar. Nah, itu juga akan membohongi publik. Sebetulnya harus diberikan tindakan. Polda Jabar hingga kini belum menerima laporan kepolisian dari Tom Haye. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, mengimbau Tom Haye segera membuat laporan ke pihak kepolisian atas ancaman pembunuhan tersebut. Dan kami juga memonitoring ini berbagai platform dan pernyataan. Namun sampai saat ini kami telah mengecek di beberapa sentra pelayanan kami di kepolisian, baik itu SPKT Polda maupun Polrestabes. Sampai saat ini bersangkutan belum ada informasi untuk melaporkan ancaman tersebut. Rivalitas dalam sepak bola menambah bumbu drama di lapangan hijau. Namun di luar itu, semua pihak harus membangun lingkungan sepak bola yang baik demi masa depan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Indonesia memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci di 2026. Tak hanya sehat secara fisik, calon jemaah haji juga harus sehat mental. Jelang musim haji 2026, pemerintah terus memastikan kondisi kesehatan calon jemaah yang akan berhaji. Verifikasi berlapis diterapkan bagi jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji harus menjalani tes kesehatan secara menyeluruh. Tahun ini pemerintah tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, tapi juga mental dan kognitif untuk mendeteksi gejala demensia pada jemaah. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperketat syarat kesehatan jemaah haji demi meningkatkan keselamatan dan kualitas penyelenggaraan haji. Karena itu tahun ini kita minta pusat kesehatan haji untuk benar-benar serius dalam menjalankan SOP standar kesehatan kita, standar kesehatan jamaah haji. Bukan berarti kemarin kita nggak punya standar, kita punya, tapi belum terlalu dimaksimalkan. Pak, saya khawatir sampai di sana diambil acak, ternyata nggak lolos kesehatan di sana, dikembalikan. Pemerintah juga akan melakukan monitoring kondisi kesehatan jemaah secara berkala hingga diembarkasi. Tujuannya agar dapat mengendalikan faktor risiko kesehatan sekaligus memastikan kondisi jemaah tetap prima sejak keberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air. Nah, kita screening, meskipun lansia, kalau dia sehat, insya Allah dia tetap berangkat. Tapi kalau lansia sudah tidak sehat, itu yang mesti kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita malah loloskan lah gitu lah. Nah, sehat ini kan tidak hanya fisik, tapi mental. Makanya kesehatan mental ini yang kadang-kadang tidak terlihat fisik, tapi nanti ternyata di sana yang ngaco kan. Pemerintah telah mengintegrasikan data pemeriksaan haji dengan riwayat kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui sistem ini, petugas dapat melacak riwayat medis jemaah secara otomatis, termasuk kunjungan fasilitas kesehatan dalam 3 bulan terakhir. Jihanovita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah melakukan digitalisasi pembelajaran di setiap sekolah dengan menerapkan papan tulis digital atau interaktif LED panel. Hal itu bagian dari upaya penguatan pembelajaran berbasis teknologi dan transformasi digital.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menghadirkan inovasi baru dengan menyediakan papan tulis digital sebagai pengganti papan tulis manual di setiap sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Papan tulis digital ini terkoneksi langsung dengan jaringan internet. Alat ini dinilai lebih praktis, cepat, dan canggih sehingga membuat siswa lebih mudah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang lebih enak pasti TV interaktif Pak, karena di TV interaktif itu mendapatkan banyak hal-hal baru Pak, seperti contoh bisa main game di dalam TV-nya itu, tapi gamenya tuh game edukasi gitu, seperti itu Pak. Sebanyak 30 unit papan tulis digital sudah digunakan sebagai sarana belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Palangkaraya. Diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah bisa tercapai. TV interaktif ini ada kurang lebih 1 tahun yang lalu. Itu seperti kata Pak pengawas pembina kami tadi, itu dari Dinas Pendidikan dan atas gagasan daripada Pak Gubernur agar Kalimantan Tengah ini digitalisasi semua, terutama untuk bidang pendidikan. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustihar Sabran menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga ke pelosok daerah. Agustihar berharap digitalisasi sekolah menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan apa? Supaya anak-anak sekalian itu mengikuti perkembangan digital. Karena ke depan itu digital. Diutamakan selain yang lain-lainnya. Coba sekarang. Papan tulis digital atau interactive flat panel sebagai bagian dari upaya penguatan pembelajaran berbasis teknologi dan transformasi digital memungkinkan pembelajaran hybrid yang lebih interaktif baik di perkotaan maupun pelosok Kalimantan Tengah demi kesiapan menghadapi era digital. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Anda memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seorang pria tewas dan 4 lainnya termasuk anak-anak usia 4 tahun terluka akibat serangan drone Ukraina di Rostov-on-Don, Rusia. Serangan memicu kebakaran di pabrik industri, merusak beberapa gedung apartemen, serta membakar 2 rumah pribadi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan 55 drone Ukraina berhasil ditembak jatuh di beberapa wilayah, termasuk 25 di Rostov dan 19 di Stavropol antara Selasa malam dan Rabu pagi. Warga yang terluka dievakuasi dan dirawat di rumah sakit kota Rostov-on-Don. Seperti yang kita tahu, saudara, krisis perang Rusia dan Ukraina belum juga usai. Para pengungsi di kota Kiev, Ukraina, kini harus tinggal di tenda dengan kondisi listrik padam dan juga air yang tidak mengalir di tengah cuaca dan juga badai salju ekstrim. Lebih dari 500 gedung apartemen kini tidak dialiri listrik dan pengungsi warga kota Kiev harus hidup tanpa pemanas. Krisis listrik padam sudah terjadi setelah serangan listrik terbesar sejak awal perang. Mereka harus tinggal di tenda, mengisi daya ponsel, dan mencari kehangatan di tempat penampungan darurat yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan perlindungan dari dingin. Pemerintah kota menyediakan 1 kali makanan hangat per hari untuk warga. Телефон, наприклад, я вчора заряджала в епіцентрі, ніхто не відказує нам. Підійшли, попросили, зарядили. А гріємося в квартирі, ну як, я ж говорю, бутилками у нас. Печка газова є, газ є. Гріємо, бутилочки гріємо, водичку гріємо. І гріємо постельку, одягаємося тепло і переживаємо. А що зробиш? Звісно, трудно, але якщо вспоминать, представлять, що як наші хлопці в окопах, то треба терпіти. А що зробиш? Це війна.
переживаем. Informasi dari Ukraina tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.